Perkenalkan, nama saya Adriana Ita, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Hukum. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu konsep melawan hukum yang terdapat dalam mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa menurut saya korupsi itu adalah salah satu kejahatan yang luar biasa. Walaupun korupsi tidak terlihat secara langsung seperti tindak pembunuhan, dampaknya justru jauh lebih luas. Uang yang dikorupsi adalah uang negara, yang mana uang itu berasal dari rakyat. Nah, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Akibatnya, masyarakat menjadi korban secara sosial, ekonomi, dan bahkan haknya pun akan terabaikan. Negara Indonesia sebenarnya sudah punya berbagai perangkat hukum untuk menangani korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dan Pengadilan Tipikor melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, bahkan negara juga sudah membentuk salah satu lembaga yang sangat dipercayai masyarakat dalam menangani tindak pidana korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sayangnya, kenyataan berbagai aturan dan lembaga ini masih belum efektif. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sering tidak konsisten, bahkan masih banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi ini. Akibatnya, masyarakat menjadi kecewa terhadap sistem di negara sendiri, terutama saat vonis koruptor justru ringan, bahkan pelaku diberikan remisi, pembebasan bersyarat, atau fasilitas mewah di penjara. Saya kasih satu contoh yang mungkin baru-baru viral di 2025 kemarin. Ada kasus tindak pidana korupsi yang diungkap oleh Kejaksaan Agung, yaitu korupsi minyak mentah Pertamina dengan potensi kerugian mencapai 300 T, yang menetapkan 9 tersangka. Namun publik khawatir dengan penegakan hukumnya yang kembali melahirkan vonis ringan seperti kasus sebelumnya. Oke, kembali ke pembahasan kita di awal, yaitu konsep melawan hukum. Dalam mata kuliah tindak pidana korupsi terdapat dua konsep melawan hukum. Yang pertama adalah konsep melawan hukum secara formil, sedangkan yang kedua adalah konsep melawan hukum secara material. Nah, bedanya itu apa sih? Oke, sekarang aku akan jelaskan apa perbedaan antara konsep melawan hukum formil dan konsep melawan hukum material. Sebenarnya apa sih konsep melawan hukum formil ini? Ini merupakan salah satu konsep melanggar undang-undang secara tertulis atau hukum positif, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kitab undang-undang hukum pidana, dan aturan tertulis lainnya. Adapun sebagai salah satu contoh supaya bisa lebih dipahami oleh rekan-rekan sekalian, saya kasih satu contoh. Ada seseorang bernama, katakanlah inisial A. Nah, si A ini adalah pegawai di bank. Ia mengambil uang nasabah sebesar 100 juta tanpa izin dari nasabah tersebut. Nah, perbuatan si A ini sudah jelas sekali melanggar pasal 362 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencurian, atau pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termasuk dalam penggelapan jabatan. Karena ada pasal tertulis yang si A langgar, maka otomatis si A ini dianggap melawan hukum. Nah, inilah yang disebut dengan melawan hukum. Konsep melawan hukum secara formil, dia melawan hukum secara hukum tertulis. Nah, selanjutnya adalah konsep melawan hukum secara material. Perbuatan yang dianggap melawan hukum meski ada aturan tertulis yang dilanggar. Ini sama halnya dengan bertentangan dengan rasa keadilan, norma masyarakat, atau moral. Baik, saya akan memberikan satu contoh konsep melawan hukum secara material ini supaya lebih dipahami. Ada seorang berinisial B, anggap aja B namanya. Nah,
Si B ini akan pergi ke suatu tempat yang mana wajib membayar tiket parkir. Namun, si B ini merasa itu memberatkan, maka dia tidak membayar tiket parkirnya. Meski tidak ada sanksi khusus, sanksi pidana khusus dalam undang-undang, tetapi sikap si B ini telah merugikan dan tidak patut untuk diterima secara orang lain semuanya membayar nih tiket parkirnya. Tapi si B ini tidak mau. Nah, ini adalah konsep melawan hukum, namun dia tidak tertulis dalam undang-undang, tidak tertulis jelas dalam pidana. Nah, maka secara material hal ini dianggap melawan hukum. Nah, lebih jelasnya, singkatnya begini. Ada dua konsep melawan hukum, yaitu material dan formil. Nah, perbedaan keduanya ini cukup kita ingat saja bahwa formil ini adalah konsep melawan hukum secara tertulis yang ada dalam peraturan pemerintah misalnya, undang-undang, dan KUHP, KUH Perdata, atau KUHP, KUH Perdata. Intinya dia terdapat dalam hukum tertulis. Itu yang dinamakan konsep melawan hukum secara formil. Sedangkan secara material dia tidak ada aturan khusus yang menuliskan bahwa itu melawan hukum, namun terdapat celah hukum yang ada sehingga orang melawan hukum namun tidak tercatat dalam peraturan tertulis. Itu salah satu perbedaannya. Jadi ketika ditanya sama dosen atau sama orang, emang bedanya apa sih konsep melawan hukum secara formil dan konsep melawan hukum secara material? Wah, beda sekali. Konsep melawan hukum secara formil ini dia tertulis, sedangkan material dia melawan hukum secara tidak tertulis. Oke, begitu dia. Ini adalah salah satu materi yang ada di mata kuliah tindak pidana korupsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain, tapi menurut saya itu memang adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Karena dia itu merusak negara dari dalam dan melibatkan kekuasaan. Meskipun negara Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Tipikor, KPK, dan Pengadilan Tipikor, implementasinya masih belum efektif. Karena penegakan hukum itu tidak konsisten dan masih banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi. Maka oleh karena itu, dalam merumuskan delik korupsi, konsep melawan hukum yang tepat bukan hanya secara formil, melainkan secara material. Nah, ingat tadi, konsep melawan hukum secara formil adalah tertulis dalam undang-undang, sedangkan secara material dia hanya bertentangan dengan nilai keadilan, etika, dan kepentingan umum. Jadi dia tidak tertulis dalam peraturan apapun. Dengan pendekatan material dan formil sekaligus, penegak hukum memiliki ruang yang jauh lebih luas untuk menjerat pelaku korupsi dalam mencegah mereka lolos hanya karena celah hukum yang ada. Nah, jadi begitu, jika nanti kalian ditanyakan oleh salah satu dosen kalian, misalnya ditanyain, menurut kamu delik mana yang cocok untuk menangani tindak pidana korupsi di negara Indonesia? Jadi kamu dapat menjawab setelah kamu mengetahui dulu terdapat dua konsep melawan hukum, yaitu secara formil melawan hukum secara material. Dan harus tahu dulu perbedaannya apa, baru kamu menjawab. Nah, sekiranya di kamu punya statement atau argumen tersendiri tentang konsep melawan hukum secara formil ini lebih tepat untuk ditegakkan di Indonesia agar untuk menangani lebih dalam tindak pidana korupsi. Tapi kalau menurut kamu juga secara materialnya berguna juga, ya dua-duanya jauh lebih bagus. Karena kalian tahu sendiri, korupsi di negara Indonesia itu bagaikan suatu budaya yang sangat besar. Karena tidak hanya di sistem pemerintahan yang tinggi, bahkan di tingkat desa pun sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Jadi ya begitulah, kita sebagai mahasiswa hukum harus bisa setidaknya, bukan kita harus memberantaskan korupsi, tapi setidaknya kita tahu bahwa korupsi itu adalah sesuatu hal yang buruk, sehingga kita bisa memberikan solusi untuk bagaimana ada orang yang korupsi, misalnya bisa kita nasehatin bahwa korupsi ini merupakan sesuatu yang
benar-benar kejahatan yang luar biasa karena ini merugikan masyarakat secara luas, merugikan negara. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang berlibat dan susah untuk dipahami, karena di sini saya sebagai mahasiswa yang juga belajar sambil menjelaskan. Nah, ini pertama kali saya bikin materi di videoin, jadi saya harap kedepannya bisa jauh lebih baik. Selamat siang dan jangan lupa like.